Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar irhamna bi rahmatikal wasi'ah wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Alhamdulillah, kita kembali seperti biasa mengucap tahmid alhamdulillah, memuji Allah Rabbul Alamin yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang mendorong kita untuk mendatangi rumahnya di pagi hari ini. Semua orang dipanggil ke rumah Allah. Rata-rata manusia mendengar seruan Allah. Rata-rata mendengar seruan Allah, bahkan seruan Allah di kebanyakan tempat didengar dari kiri, kanan, depan, belakang. Panggilan Allah bertalu-talu, sahut menyahut. Alhamdulillah, Allah telah menolong kita untuk datang ke rumahnya. Selawat beri salam ke atas Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur, lingkungan Lapang dan jemaah di mana saja berada, sama ada yang mengikuti di Malaysia, di negara jiran Brunei dan lain-lain. Mudah-mudahan kita terhimpun di bawah naungan Allah, di bawah para pencinta ilmu, para pencinta masjid, para pencinta Rasulullah, pencinta Allah, dan pencinta salihin. Untuk dalam istilahnya takmimil faedah. Takmimil faedah itu kalau bahasa kitanya supaya ilmu itu menyerap, menyebar. Kita sorot khutbah Jumat kemarin yang membicarakan hadis Rasulullah SAW. 3 faktor yang menyelamatkan, 3 faktor yang membinasakan. Salasul munjiat wa salasul muhlikat. 3 faktor yang menyelamatkan. Pertama, khasyatullah, takut kepada Allah. Dia dengar azan, dia takut kalau dia tidak memenuhi azan. Kalau dia dengar azan, dia tak datang menyambut azan, berarti tak takut. Atau takutnya tidak kuat. Nomor 1, takut kepada Allah fisri wal alaniyah. Waktu menyendiri dan waktu di depan orang. Bukan takut waktu di depan orang, waktu sendiri tak takut. Mungkin zaman sekarang ramai persentasenya, kata orang Malaysia, peratusnya ramai orang yang depan manusia takut, depan Allah tak takut. Berinteraksi dengan media digital, media genggaman, na'udzubillah. Kita bisa menguji takut tidak takutnya kita kepada Allah dengan mengacu kepada berinteraksi kita dengan media. Takut tak? Kita akan ditanya nanti apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita copy, apa yang kita paste, apa yang kita forward, apa yang kita share, apa yang kita gemari. Ini bisa kita tanya diri kita. Takut tak kita bisa berjam-jam memegang HP, tapi setengah jam tidak ada bersama Quran. 10 menit tidak ada bersama Quran. Istri dan anak. Itu tanggung jawab ahli keluarga. Berapa lama
Al-Quran dipegang di kalangan ahli keluarga. Ayahnya takut, suaminya takut, ada tanggung jawab, ada responsibility, merasa tanggung jawab atau tidak? Tepuk dada, tanya selera. Nomor satu yang menyelamatkan, khasyatullah, takut kepada Allah. Fisri wal alaniyah, waktu menyendiri, waktu di depan orang, waktu bersama istri, waktu bersama suami, waktu bersama ayah. Subhanallah. Berapa duit yang digunakan per hari, per minggu, per bulan untuk membayar belanja handset, belanja HP. Berapa HP-nya dibeli, berapa listriknya, berapa waktunya. Kalau faktor pertama saja kita perhatikan, dah cukup kita untuk hidup selamat. Maka Nabi Muhammad SAW ada doa khasyah, doa takut. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Doa ini kata sahabat, setiap Nabi jumpa sahabat mesti baca doa ini. Ulama mengatakan doa ini termasuk kategori doa majelis, doa kalau ada acara. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa ma'siyatik. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kami, limpahilah kami, agihkanlah kepada kami manisnya rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada perbuatan maksiat. Poin pertama ini mesti dikaitkan dengan doa Nabi itu ya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kami rasa khasyah kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Kalau kita lihat Quran, takut itu dari mana datangnya? Kita perhatikan. Contohnya dalam peringatan Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang akan takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu ulama. Ulama yang akan takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah ulama. Ayat 28 surah Fatir halaman 437. Jadi khasyah itu takutnya datang daripada ilmu. Orang ada ilmunya, kalau ilmunya termasuk ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang nafi' bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia mengaji tinggi, belajar tinggi, titelnya besar, panjang titelnya, tapi tak takut kepada Allah. Itu tidak bermanfaat ilmunya. Dia tak belajar, belajar sedikit saja, tapi takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa, Allahumma ya na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi rasa takut datangnya daripada mana? Daripada ilmu, daripada ma'rifah. Takut datang daripada ma'rifah. Semakin tinggi ma'rifahnya, semakin tinggi rasa takutnya. Ada satu cerita orang-orang high class ini, kelas tinggi, profesor. Dua orang profesor ketemu. Yang satu pakar, ahli dalam bidang astronomi. Ada bukunya ya, ada bukunya. Judul bukunya Islam Menjawab Tantangan Zaman. Bahasa Arabnya Al-Islam Yatahadda. Dua orang profesor ketemu, berbeda kepakaran, keahlian. Yang satu pakar matematika, yang satu pakar astronomi.
Yang pakar matematika ini Islam. Yang pakar astronomi ini Kristen. Kristen. Ketemu di jalan di pagi hari. Hari Minggu pagi. Disapalah oleh pakar ahli matematika. Good morning, sir. Good morning. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Kebetulan hari itu hujan. Pakar matematika ini payungnya dikepit di ketiaknya, tidak dikembangkannya. Oh, saya ada 2 pertanyaan, sir. I have 2 questions. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hari hujan, kenapa payung tidak dibuka? Oh, saya terlupa katanya. Yang punya payung, dikembangkannya payungnya. Dia pernah berpikir hanya dalam berpikir, lupa membuka payungnya walaupun hari hujan. Yang kedua, kenapa Tuhan pergi ke gereja? Ini orang ini mau ke gereja ini. Tuhan kan profesor yang tersohor di dunia bidang astronomi. Untuk apa pergi ke gereja lagi? Tak gunalah pergi ke gereja itu, kira-kira begitu maksudnya. Dia menguji, dia mengusik, dia mencabar, dia menantang. Oh, kenapa saya pergi ke gereja ini? Ini nggak bisa dijawab di jalan. Nanti silakan datang ke rumah saya, tea time, sore hari waktu minum teh sore. Pendek ceritanya datanglah pakar matematika ke rumah pakar astronomi untuk mendengar kenapa dia pergi ke gereja. Sampai di rumahnya pendek ceritanya yang ahli astronomi berbicara, menyampaikan muhadarah, menyampaikan ceramah tentang hebatnya alam ciptaan Allah di langit sana. Kata pakar ahli matematika, bulu romanya ini tegak berdiri katanya. Air matanya keluar, bahkan rambutnya tegak berdiri, menerangkan hebatnya alam ciptaan Allah di langit sana tentang astronomi. Dia serius menerangkannya. Lalu kata pakar matematika yang muslim, saya mau menyimpulkan ceramah Anda yang lebih sejam ini dalam satu potongan ayat saja. Kalau Anda benarkan saya membaca ayat dalam kitab suci saya akan bacakan. Katanya bacakanlah. Inilah dibacanya. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ini petikan ayat ini dibacakannya, didengar oleh pakar astronomi, terpegun dia mendengar ayat itu. Katanya. Apa ayat ini? Sebut lagi. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut di kalangan hamba Allah ini, yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Lalu kata profesor British bangsa Inggris ini, ada dalam Quran itu, ada. Oh, aneh katanya. Saya lama mengkaji, saya lama merenung, lama hidup, lama berkecimpung dalam bidang ini, sungguh aneh isi Al-Quran ini. Jadi takut itu datang dari mana? Dari ilmu. Kenapa tak takut mendengar azan? Ilmunya dangkal. Atau ilmunya tak kuat untuk mendorongnya datang ke masjid. Na'udzubillah. Kenapa tak takut tak pegang Quran? Kenapa HP bisa dipegang berjam-jam, berhari-hari? Tidak tahu dia bahwa tangan yang memegang HP ini nanti akan bercakap depan Allah. Ya Allah, tangan ini segan, malas memegang Quran. Akan melapor kepada Allah. Anggota tubuhnya akan melapor. Mata, telinga, tangan, kaki, tanah perumahan. Tanah kamarnya. Tanah di mana dia berada. Akan ngomong kepada Allah yang melaporkan.
aktivitas yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita baru sholat satu poin ya. Satu poin saja tentang khasyah. Bahwa khasyah itu akan menyelamatkan. Maka kita perlu membaca hadis Nabi tadi. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyati. Ya Allah, berilah kami, limpahilah kami, karuniailah kami rasa khasyah, rasa takut kepadamu, agar kami bisa menjaga diri daripada maksiat, daripada kemaksiatan. Yang berani membuat maksiat, yang hilang rasa takutnya, yang lenyap rasa takutnya. Kenapa tak ada rasa takut? Mungkin ma'rifahnya bermasalah. Imannya sakit, dia menghadapi krisis iman, maka imannya tak berfungsi, imannya tak berbuah, imannya tidak mendorong untuk mencintai Allah, mencintai rumah Allah, mencintai kitab Allah, mencintai ilmu, mencintai salihin. Jazakumullah khairan. Ini umukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.